Di dalam hal ini Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Ahmad Al-Faqih pernah memberikan satu keterangan bahwa min sa'adatil mar'i fi hadad dunya arba'atu umur. Termasuk daripada kebahagiaan seseorang di alam dunia ini terletak di 4 perkara. Apa 4 perkara tersebut? Yang pertama adalah antakuna zaujatuhu solihatan, bahwa adalah istrinya itu adalah istri yang soleh. Sekaya apapun orang, setinggi apapun pangkat dan jabatannya, kalau dia dapati istrinya adalah istri yang suka mengumbar-umbar auratnya kepada orang lain, yang terlalu dekat dengan lelaki lain, bahkan naudzubillah wal iyazbillah sampai-sampai melakukan sesuatu yang dilarang dalam agama kepada laki-laki yang tidak halal baginya, maka banyaknya harta, tinggi pangkat dan jabatannya sama sekali tidak akan mendatangkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Maka yang pertama adalah antakuna zaujatuhu solihatan, bahwa Allah berikan kepadanya seorang istri yang soleha. Apa istri yang soleha? Istri yang soleha itu adalah istri yang selalu membahagiakan apabila dipandang oleh suaminya. Nggak usah ngapa-ngapain, dilihat aja udah menggembirakan. Nggak pernah mengangkat suara lebih tinggi dari suara suaminya. Selalu patuh dan taat terhadap perintah suaminya selama perintah tersebut tidak melanggar daripada aturan syariat Allah Ta'ala. Istri yang soleha. Dalam hal ini pernah suatu ketika Sayyidah Fatimah Az-Zahra bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ia tanyakan? Ketika dia hendak dinikahkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini Sayyidah Fatimah hendak dinikahkan dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika itu umur Sayyidah Fatimah kurang lebih 18 tahun dan umur Sayyidina Ali itu sekitar 20 atau 21 tahun. Mau dinikahkan oleh Nabi. Sayyidah Fatimah adalah seorang anak perempuan yang masih polos, suci, bersih, yang tidak pernah melihat laki-laki dan tidak pernah dilihat oleh laki-laki. Dia bertanya kepada abahnya, kepada Rasulullah, ya abati, wahai bapakku, ya Rasulullah, apa yang harus kuperbuat nantinya jika aku telah menikah dengan Ali? Seorang anak perempuan yang lugu, yang masih bersih, yang selalu dilindungi oleh Allah Ta'ala, bertanya nanti kalau sudah jadi seorang istri, kalau sudah menikah dengan Sayyidina Ali, apa yang harus kulakukan dan apa yang harus kuperbuat dengan suamiku? Apa jawab Rasul ketika itu? Kata baginda Rasulullah memberikan nasihat kepada putri tercintanya, kuni lahu amatan yakun laki abdan. Jadikan dirimu laksana seorang budak bagi suamimu, niscaya suamimu pun akan menjadi budak bagimu. Apa makna ucapan Rasulullah ini? Lah kok putri tercintanya diperintahkan nanti kalau udah jadi istri, jadikan dirimu laksana seorang budak bagi suamimu. Artinya budak perempuan itu kan zaman dulu ada perbudakan, Bapak Ibu. Budak itu apa sih? Dia itu rela, patuh, nurut terhadap perintah tuannya. Tidak pernah membangkang, apapun yang diperintahkannya dilaksanakan dengan secepat mungkin. Maka konsep dalam berumah tangga, kata baginda Rasul, seorang istri harus memposisikan dirinya seolah-olah dia adalah budak bagi suaminya. Ketika dia mampu memposisikannya dalam posisi seperti itu, maka kemudian suaminya pun akan menjadi budak baginya. Ketika istri sudah patuh dengan suaminya, menghargai suaminya, mendengarkan perintah dan ucapan suaminya, maka kelak suaminya pun akan memberikan segala yang ia miliki kepada istri yang dicintainya.
maka memang harus dimulai dari kaum perempuan. Istri yang harus memulai, baru kemudian suaminya pun nanti akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh istrinya. Itu yang ngomong siapa? Nabi. Yang minta nasihat siapa? Sayyidah Fatimah, anak tercinta baginda Rasulullah. Mau nikah sama siapa? Sama Sayyidina Ali yang dari kecil sudah dididik hidup tinggal serumah dengan Nabi. Makan itu dengan nafkah yang diberikan oleh Rasulullah. Kira-kira kalau saat itu ketika Sayyidah Fatimah hendak menikah dengan Sayyidina Ali, mampu enggak Nabi panggil Sayyidina Ali kemudian perintahkan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, kau hendak menikah dengan putri tercintaku, maka kau harus patuh, kau harus menurut, kau harus senangkan, kau harus bahagiakan istriku, apapun yang dia minta harus kau penuhi. Kira-kira Nabi mampu enggak itu? Bisa enggak Nabi memerintahkan Sayyidina Ali dengan perintah sedemikian? Bisa. Patuh enggak kira-kira Sayyidina Ali? Pasti Sayyidina Ali bakal menuruti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Tapi Nabi enggak buat. Kenapa Nabi enggak buat? Nabi itu la yamtiku anil hawa, enggak pernah berbicara sesuai dengan selera hawa nafsunya. Setiap Nabi berbicara itu adalah wahyu dari Allah atau ilham yang diilhamkan oleh Allah kepadanya. Lah kita manusia ciptaan siapa? Siapa yang paling tahu dengan tabiat kita, baik laki-laki atau perempuan? Allah yang paling tahu. Allah Maha tahu karakter dan tabiat kita manusia. Kalau perempuan yang memulai menjadikan suaminya laksana raja, maka tabiat lelaki dia pun akan merasa dihormati. Di saat itu dia ingin memberikan segala yang ia punya untuk membahagiakan istrinya. Tapi nggak dibalik sama Nabi. Kenapa? Karena Nabi dapat ilham wahyu dari Allah, tahu kalau seandainya dibalik, lelaki dahulu yang patuh terhadap istrinya, maka dijamin tidak akan ada keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dari keluarga yang seperti itu. Kenapa? Kalau sudah dari awal suami yang patuh dengan istrinya, jangan harap akan ada timbal balik dari seorang wanita kepada suaminya. Itu yang diajarkan oleh Rasul, konsep di dalam berumah tangga. Seorang istri yang diperintahkan putrinya sendiri yang paling dicintai, jadikan dirimu laksana budak bagi suamimu, maka kelak suamimu pun akan menjadi budak bagimu. Bahasa yang bisa kita terjemahkan ke dalam bahasa kita di hari ini, jadikan suamimu laksana raja, maka kemudian engkau pun akan dijadikan ratu baginya. Jelas, Bu? Kalau mau dijadikan ratu di rumah oleh suaminya, maka jadikan suami kita laksana raja di rumah kita. Itu konsep istri yang soleha. Kata Om Tara, coba bawa istri. Bawa ya? Enggak, coba bawa dari. Ya Bang, bawa tadi. Bang Radian? Oh belum. Sehingga timbul ada suasana yang bisa membuat kita betah di rumah. Ketika istri mengerti dengan keadaan suaminya, suaminya pun bisa mengerti keadaan istri. Masing-masing di dalam berumah tangga mempelajari dan belajar apa saja hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing keduanya. Maka keluarga yang demikian insya Allah akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Siapa yang harus memulai? Istri. Jelas, Bu? Bu, masih hidup itu? Itu kebahagiaan yang pertama. Apa itu? Antakuna zaujatuhu solihatan. Ketika seorang lelaki memiliki seorang istri yang soleha. Apa tandanya? Gampang. Di antara tanda yang nyata istri yang soleha adalah istri yang tidak akan menunjukkan keindahannya kepada laki-laki yang tidak halal baginya. Auratnya
keindahannya, kecantikannya hanya diperuntukkan untuk suaminya. Jangan dikira ketika seorang wanita menunjukkan keindahan kecantikannya kepada lelaki yang haram, yang tidak halal baginya, kemudian dia akan terus menjadi cantik. Ketika keindahannya sudah dipertontonkan dan dilihatkan kepada yang tidak halal baginya, maka akan berkurang keindahan wanita tersebut di mata suaminya yang halal baginya. Maka terkadang ada sebagian suami bosan lihat istrinya di rumah. Kenapa? Sudah dilihat, dipertontonkan, dinikmati pemandangan keindahan kecantikannya oleh lelaki di luar yang tidak halal baginya. Tapi kalau seorang wanita selalu tertutup di luar rumah, selalu menyembunyikan, menutupi keindahan kecantikannya kepada laki-laki yang tidak halal baginya, ketika dia pulang ke rumah, suami akan memandang kepadanya selalu indah, selalu cantik, sama seperti dulu ketika baru mengucapkan ijab dan qabul. Jadi kalau ibu-ibu mau jaga supaya suaminya nggak lirik kepada janda sebelah, nggak lihat kepada wanita lain, jaga keindahan kecantikan kita dengan jangan kita tunjukkan kepada lelaki lain yang tidak halal bagi kita. Ini yang pertama.